Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita berjumpa lagi dengan Bapak di mata kuliah Psikologi Pendidikan ya. Insya Allah kita akan membahas teori Piaget, Brunner, dan Ausubel dalam pembelajaran ya. Seperti apakah teori ketiga ini? Kita simak slide berikutnya. Nah, teori yang pertama yaitu tentang teori Piaget, kemudian teori Brunner, dan yang ketiga Ausubel ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan membahas bagaimana teori belajar itu membantu pendidikan memahami bagaimana siswa memperoleh dan mengolah pengetahuan gitu ya. Siswa akan mendapatkan pengetahuan, siswa akan mendapatkan ilmu manakala ada proses gitu. Nah, berdasarkan teori ini, dari ketiga tokoh teori ini kita akan bahas ya. Nah, tentu ketiganya menekankan bahwa belajar adalah proses aktif membangun pengetahuan atau mencari pengetahuan ya. Nah, baik, kita akan bahas ya satu persatu. Yang pertama kita akan coba membahas dari teori Piaget ya, atau nama lengkapnya Jean Piaget ya, pada tahun 1896 sampai 1980 ya. Nama teorinya adalah konstruktivisme kognitif ya. Nah, menurut teori ini ya, bahwa belajar terjadi melalui proses asimilasi dan akomodasi. Nah, asimilasi dan akomodasi itu seperti apa? Nanti kita jelaskan di depan ya. Mulai dari 0 sampai 2 tahun itu ada yang disebut dengan sensori motor gitu ya. Atau hanya mendengarkan saja gitu ya. Biasanya merespon itu melalui pendengaran gitu ya. Sehingga 0 sampai 2 tahun ini kan anak masih belum bisa berbicara gitu ya, masih hanya baru menirukan gerakan-gerakan apa yang dilihat di depannya atau di sekitarnya. Kemudian praoperasional. Nah, mulai dari 2 sampai 7 tahun. Ini mulai ya belajar berbicara gitu ya. Motorik halus, motorik kasarnya ini mulai berfungsi gitu ya. Kemudian yang ketiga operasional konkret gitu ya. 7 sampai 11 tahun atau masa usia sekolah kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya. Nah, makanya dalam pendidikan dasar itu ketika guru menerangkan penjelasan ataupun materi kepada anak peserta didik di usia SD itu harus lebih dibarengi dengan hal-hal yang konkret gitu. Hal-hal yang terlihat, hal-hal yang nampak gitu. Seperti menjelaskan rukun iman misalnya. Nah, anak peserta didik di SD ini kurang begitu mengena gitu ya, manakala tidak bisa dikonkretkan gitu ya. Nah, itulah pintar-pintar kita gitu ya yang akan menjadi seorang pendidik gitu ya. Kemudian yang berikutnya operasional formal dari 11 ya 11 tahun sampai tak terhingga gitu ya. Sampai usia ya usianya tutup gitu ya, tutup usia. Nah, ini apa namanya? Mulai apa namanya? Mengoperasionalkan atau mempraktekkan gitu ya. Walaupun di SD juga mempraktekkan, tapi tidak begitu seekspor di usia ini gitu ya, atau di usia SMP gitu ya, atau menjelang remaja gitu. Tidak hanya ke pengetahuan yang sifatnya di sekolah, tetapi pengetahuan yang justru
ada pada dalam dirinya, terutama ketika masa-masa peralihan gitu ya, ataupun masa masa pubertas gitu ya. Biasanya kan masa-masanya di usia ini gitu ya. Walaupun di masa usia pubertas ini bukan satu-satunya usia gitu ya. Bukan satu-satunya tanda dalam usia 11 itu pubertas. Pada nyatanya di usia SD ya antara 7 atau rata-rata hari ini sudah ditemukan di kelas 4 itu sudah puber gitu ya, sudah menjelang dewasa ya, sudah balik gitu ya. Berikutnya implikasi dalam pendidikan, sesuaikan materi dengan tahapan perkembangan anak gitu ya. Nah, gunakan pengalaman konkret untuk anak SD gitu ya. Nah, ini ketika kita menyampaikan pengetahuan terhadap peserta didik, maka sesuaikanlah dengan perkembangan anak gitu. Pernah didapat Sayyidina Ali gitu ya, pernah menyampaikan eh, sampaikanlah ilmu sesuai dengan bahasa kaumnya. Nah, mungkin yang sesuai dengan ini adalah ya sesuai dengan bahasa anak gitu ya. Sesuai dengan bahasa yang disampaikan kita kepada anak ya bahasa anak gitu ya. Jangan bahasa akademis gitu ya. Walaupun kita secara akademis ya dapat bahasa-bahasa itu tapi tidak disampaikan kepada peserta didik, insya Allah akan tidak paham kalau disampaikan gitu ya. Maka disesuaikan dengan bahasanya. Kalau perlu dengan bahasa gaul misalnya, tapi dalam tanda petik bahasa gaulnya yang 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 boleh digunakan gitu. Artinya bukan apa-apa, tetapi untuk memahamkan peserta didik supaya lebih lebih cepat memahaminya gitu ya. Kan biasa kalau sudah dekat ya bahasa pun menyesuaikan begitu ya. Kemudian berikutnya adalah proses kognitif menurut Piaget, di antaranya yang pertama adalah asimilasi ya yang tadi disampaikan. Asimilasi itu seperti apa? Maka asimilasi adalah menghubungkan pengalaman baru ke struktur kognitif lama gitu ya. Ini yang disebut dengan asimilasi ya yang tadi disampaikan. Kemudian yang kedua, akomodasi, mengubah struktur kognitif agar sesuai dengan pengalaman baru ya. Kalau tadi menjadi sebuah pengetahuan, atau kognitif gitu ya. Kemudian yang kedua diakomodasikan, diakomodir gitu ya. Dipilah, dipilih sehingga menjadi sebuah pengalaman baru gitu ya. Ini baik, ini buruk, ini seru, ini tidak seru gitu ya. Nah, itu diakomodir. Semua kegiatan yang terstruktur ya, yang sifatnya pengetahuan dan pengalaman ya, itu menjadi sebuah akomodir atau diakomodasi ya. Itu menjadi pengalaman baru. Kemudian yang ketiga adalah ekuilibrasi ya atau apa namanya? Keseimbangan antara keduanya, gitu ya, keduanya. Jadi pengetahuan yang ada di dalam benak kita gitu, kemudian pengalaman, oh ini pengalamannya tadi ya menarik misalnya. Kemudian sangat membuat kita termotivasi atau menjadi dapat ide gitu ya atau jadi dapat ilmu baru gitu. Kemudian yang berikutnya, teori yang kedua yaitu teori Jerome Brunner ya pada tahun 1915 sampai eh, 2016 gitu ya, 2016 ya, teori Jerome Brunner. Nah, yang pertama teori ini disebut dengan teori konstruktivisme sosial dan discovery learning gitu ya. Discovery learning. Nah, eh, di antara teori ini dipakai pada eh, Kurnas ya, kurikulum nasional gitu ya, discovery learning. Kemudian yang berikutnya belajar terbaik saat siswa menemukan sendiri konsep gitu ya. Bukan orang lain yang menemukan tetapi dirinya sendiri, siswanya sendiri. Itu menurut teori teori Brunner gitu ya. Kemudian ada 3 tanda gitu ya dalam teori ini, 3 mode presentasi. Yang pertama enaktif atau
tindakan gitu ya, ikonik atau gambar, kemudian yang ketiga simbolik atau bahasa gitu. Nah, menurut teori ini ada yang unik ya, ada 3 ciri gitu ya. Ketika ada tindakan, ada gambar, ada bahasa. Kalau divisualisasikan ya apa namanya? Belajar dengan nonton misalnya dibanding dengan belajar atau belajar dengan apa namanya? Belajar dengan bermain peran gitu ya, karena ada tindakan gitu ya, bermain peran, ada gambar, ada ikon, ada yang diperankan gitu, ada bahasa simbolik, bahasa yang disampaikan yang pada peran tersebut gitu ya. Nah ini eh, menurut teori Brunner gitu ya. Dan kurang lebih ini adalah sangat cocok gitu ya disampaikan eh, metode ini kepada atau teori ini kepada peserta didik gitu ya. Kemudian implikasi pendidikan, gunakan pembelajaran berbasis penemuan. Kemudian gunakan contoh konkret sebelum konsep abstrak. Nah, seperti tadi ya, mendahulukan konkret sama seperti teori yang awal, teori Piaget gitu ya. Jadi ketika teori Piaget menyampaikan sesuai dengan masanya, sesuai dengan usianya, lebih kepada konkret gitu ya, lebih kepada konkret. Sama teori yang kedua juga ini adalah lebih mengutamakan kepada contoh konkret, contoh yang lebih terlihat daripada yang tidak terlihat gitu ya. Kemudian yang berikutnya, prinsip pembelajaran Brunner gitu ya. Yang pertama, belajar adalah proses aktif membangun makna. Kedua, pentingnya struktur pengetahuan. Guru harus mengorganisasikan materi dengan baik. Insya Allah lah, mengorganisasikan materi dengan baik sudah dicantumkan biasanya dengan RPP gitu ya, ataupun dengan ringkasan materi sudah disediakan. Kemudian yang ketiga, gunakan spiral kurikulum. Materi dapat dipelajari ulang dengan tingkat kedalaman yang lebih tinggi. Ini ya yang tadi disampaikan, ringkasan ataupun resume materi ya, supaya tidak terlalu tidak terlalu jauh anak memahami materi tersebut, sehingga kalau ada ringkasan materinya bisa cepat memahami gitu. Termasuk latihan-latihannya disesuaikan dengan tentunya indikator pelajaran atau dengan kemampuan peserta didik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah ada teori David V. Ausubel gitu ya. Nah, teori yang ketiga ini belajar bermakna atau meaningful learning gitu ya. Jadi belajar bermakna itu teorinya disebut belajar bermakna. Belajar akan bermakna bila informasi baru terkait dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa gitu ya. Nah, ini ya, belajar akan menjadi bermakna manakala informasi baru ya menjadi terkait dengan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian konsep utamanya pengatur awal gitu ya. Jadi pengaturan awal gitu ya. Biasanya kalau dalam mengajar itu ketika misalnya siswa menurut atau tidak biasanya di awal gitu ya, atau pengkondisian kelas di awal biasanya. Nah, ini ada yang disebut dengan pengaturan awal itu tadi ya menurut teori yang ketiga ini. Kemudian yang berikutnya jenis belajar menurut Ausubel. Belajar hafalan atau rote learning gitu ya, tanpa pemahaman mendalam. Ya, hanya kalau istilah bahasa Sunda apal cangkem gitu ya. Cukup dihafal saja gitu ya. Tidak tidak terlalu banyak diaplikasikan ya, seperti mungkin hafalan-hafalan gitu ya. Kita hafalan Al-Qur'an itu kan rata-rata hanya menghafal saja gitu ya. Walaupun ya ada tujuan lain gitu ya mengaplikasikannya, tapi eh, teori ini menyampaikan seperti itu, gitu ya, belajar hafalan. Kemudian belajar bermakna atau meaningful, informasi dihubungkan dengan konsep yang sudah ada, gitu ya. Kemudian yang berikutnya implikasi pendidikan, awali pelajar dengan pengantar yang jelas. Yang kedua, gunakan peta konsep atau bagan hubungan antar ide, gitu ya. Jadi ada peta konsep atau roadmap-nya, gitu ya.
Nah, diawali dengan pelajaran atau pengantar yang jelas, seperti menyampaikan materi hari ini apa, kemudian tujuannya seperti apa, akan seperti apa. Ini diawali dengan pelajaran pengantar yang cukup jelas. Kemudian ada konsep kenapa kita harus belajar materi ini misalnya. Karena kita akan seperti apa. Nah, ini ada biasanya di peta konsep gitu ya, yang digagas ataupun yang dituangkan dalam media gitu ya, media. Kemudian yang terakhir ini ya, perbedaan atau perbandingan ketiga teori. Aspek yang pertama aspek fokus ya. Menurut Piaget, tahapan perkembangan kognitif. Menurut Brunner, penemuan dan representasi pengetahuan. Kemudian menurut Ausubel, hubungan pengetahuan lama dengan baru. Kemudian peran peran siswa, kalau menurut Piaget, aktif membangun pengetahuan, sedangkan menurut Brunner, menemukan konsep sendiri. Kalau Ausubel mengaitkan informasi baru dengan lama, gitu ya. Kemudian peran guru menurut Piaget hanya fasilitator saja, gitu ya. Jadi murid yang aktif, gitu ya, yang seperti sebelumnya. Kemudian menurut Brunner pemandu penemuan. Kemudian Ausubel peran guru itu sebagai penyaji pengatur awal saja, jadi mengarahkan, gitu. Ini Ausubel. Kemudian langkah strategis ya. Menurut Piaget, aktivitas konkret, kemudian Brunner, discovery learning atau penemuan, kemudian menurut Ausubel adalah advanced organizer. Tadi ya, penyajian pengaturan awal gitu ya. Nah, itu yang bisa disampaikan sedikit ya, singkat saja tentang ketiga teori ini sebagai kesimpulan bahwa ketiga teori berakar pada pendekatan konstruktivistik ya. Yang kedua, Piaget menekankan tahapan kognitif, Brunner menekankan penemuan aktif, Ausubel menekankan hubungan makna pengetahuan. Kemudian berikutnya, guru efektif mengkombinasikan ketiganya agar pembelajaran lebih bermakna. Begitu ya, lebih bermakna. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.